Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati jamaah Al-Hijrah yang insyaallah dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke 24, 23 atau 24? 23 malam 24 ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita berikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita semuanya, walaupun kita sudah malam hari kedua tiga, tapi alhamdulillah kita berikan kesehatan sama Allah, bisa melaksanakan ibadah sunnah maupun ibadah wajib yang insya Allah semuanya kita diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, kita semuanya. Semoga syafaatnya untuk kita semuanya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Hijrah yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kalau yang mengenai ilmu keagamaan, Bapak Ustadz kita, kiai kita sudah banyak berbagai macam ilmu yang sudah disampaikan. Tapi pada kesempatan ini kami akan bertitik tolak pada akhlak, sebagaimana Rasulullah di dalam firman Allah, innama bu'istu liutamil makarimil akhlak. Jadi di sini yang sekarang lagi polemik dan lagi sedikit memang kita mohon menurunnya. Di sini sekarang adalah saya akan menyampaikan bagaimana masalah kepemimpinan. Pemimpin ini kita harus sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sebagai seorang Rasulullah dan beliau adalah seorang pemimpin negara, kepala negara. Beliau adalah siddiq. Apa artinya siddiq? Siddiq adalah jujur. Jujur, jadi dia mengemban amanah sangat jujur. Dia melaksanakan semua dilandasi dengan kejujuran. Yang kedua adalah patonah. Seorang pemimpin yang pasti harus cerdas, harus pandai, harus paham terhadap permasalahan yang ada di sekelilingnya. Itu seorang pemimpin. Pemimpin harus cerdas. Yang ketiga, pemimpin harus tabligh. Pemimpin harus mengemban amanah secara benar. Jadi apa
yang diinginkan, yang dimaui rakyat, itulah yang harus dilaksanakan. Pemimpin harus mampu menyerap apa yang dimaui aspirasi rakyat. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pemimpin harus amanah. Amanah ya. Sidik, tabligh, patonah, tabligh, amanah. Seorang pemimpin harus bisa memposisikan dirinya mengemban amanah dari warganya. Jangan sampai kita ini berbuat semena-mena, berbuat, kalau apalagi pemimpin kepala negara, kita mengelola keuangan negara ini harus betul-betul amanah. Mohon maaf, sekarang ini apakah mungkin ada yang salah? Kenapa korupsi di kita merajalela? Karena apa? Karena semua tidak dilandasi akhlakul karimah yang baik, tidak dilandasi akhlak yang baik. Maka seorang pemimpin harus punya akhlak yang baik. Nah, seorang pemimpin harus punya akhlak yang baik, sehingga pemimpin itu yang baik harus menjadi teladan. Mohon maaf, saya mau minum ya. Jadi seorang pemimpin ini harus menjadi teladan. Teladan, role model, contoh. Jadi teladan itu segala-galanya. Perilakunya sebagai teladan. Kalau istilah orang condet, karakternya harus sebagai teladan. Apa itu karakter? Sifat mental. Mental bawaan gawan baya. Gawan baya itu harus bisa diteladani sebagai pemimpin. Pemimpin harus teladan. Kedua, pemimpin harus culture. Jadi kita harus mengikuti budaya yang ada di lingkungan itu. Kita harus paham di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhirnya suasana kepemimpinan siapapun yang dipimpin, suasana akan sejuk, damai, rukun, selalu guyup rukun. Nah, seorang pemimpin harus apa yang tadi, yaitu pertama teladan, kedua yaitu tadi keteladanan, yang kedua seorang pemimpin harus mampu mengayomi. Kenapa? Sebagai ketua RT saja, kita ini yang kita pimpin beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam agama. Kalau kita nggak mampu, di mana kita bisa menempatkan diri kita berdiri, apa istilahnya, di mana di situ berdiri, langit harus junjung. Itu penting. Itu seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu mengayomi. Mengayomi apa berarti? Mempersatukan, mengakurkan, merukunkan, membuat suasana yang sejuk, damai, sehingga harmonis. Karena kita ini terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam. Sebagaimana kalau kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Kalau orang betul-betul melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa meninggalkan apa yang menjadi larangan, insya Allah kita sesama manusia itu baik, saling menghargai, saling menghormati, saling mengayomi, saling membantu. Karena kita sadar bahwa tetangga kita ini adalah beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya. Makanya kita supaya bujuk rukun ini akan, karena itu selalu tugas saya sebagai ketua RW, otomatis bagaimana bisa mengayomi seluruh masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam. Ya. Seorang pemimpin harus mampu, yang ketiga harus mampu memotivasi, menyemangati. Jadi kalau kita baru ibadah, menjalankan ibadah sholat khususnya, supaya sholat kita khusyuk, kita seakan-akan akan meninggal sesudah sholat atau hari esok. Tetapi ketika kita usaha, kita semangat
seakan-akan kita pengen hidup 1000 tahun. Kita termotivasi, seorang pemimpin harus mampu memotivasi, mampu mengilhami, mampu mendorong masyarakatnya semangat, tidak males-malesan. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha merubahnya. Ini yang penting. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini kebetulan alhamdulillah sudah masuk fase ketiga, yaitu insya Allah kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah apa yang menjadi amal baik kita, sedekah kita, pertama nih Bu ya, kita harus perbanyak baca Al-Quran. Walaupun satu baris usahakan baca Al-Quran. Yang kedua, kita berbanyak sedekah di bulan ini. Nah, kemudian kita menjaga lisan kita. Lisan kita di Ramadan, apalagi di fase terakhir, 10 hari terakhir, harus kita jaga, jangan sampai bicara yang kurang berkenan. Kita harus jaga, karena kebaikan kita akan dilipat gandakan 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan kalau kita berbuat jelek juga akan dilipat gandakan 1000 bulan. Makanya hati-hati. Dan kami gembira sekali walaupun sekarang agak maju, tapi masih lumayan, masih penuh ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan sampai terakhir Bu, ini karena turunnya apa? Lailatul Qadar. Makanya anak-anak muda saya salut sekali, tiap malam jam 12 datang mulai pada tadarus. Banyak malam sampai subuh. Ini luar biasa. Karena saya sendiri juga gak mampu kalau malam-malam begadang, tapi saya salut kepada, mudah-mudahan Lailatul Qadar ini kita dapat Lailatul Qadar. Nah ini, jadi ibu-ibu jangan malam-malam males-males ibadah di Ramadan ini. Saya pesan, kalau mau belanja, mau ke mall, tolong siang hari, malam hari supaya bisa sholat tarawih. Nah ini kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.